Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 kelas 4C Akuntansi ingin menjelaskan tentang materi Cost Behavior Analysis, mata kuliah akuntansi biaya lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Retno Martanti Enda Lestari, SE, MSI, CMA, CAPM. Ada juga kelompok kami yang terdiri dari Selvi Nur Cahya Saifuddin, Anissa Ferry, Sri Lestari, dan Gesa Nugroho. Apa sih cost behavior analysis? Perilaku biaya atau cost behavior adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah biaya masukan atau input aktivitas adalah tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran aktivitas. Perilaku biaya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yang kedua biaya variabel atau variable cost, yang ketiga biaya campuran atau mixed cost. Biaya tetap atau fixed cost memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Yang kedua yaitu biaya satuan atau unit cost akan berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, semakin tinggi volume kegiatan, maka akan semakin rendah biaya satuannya. Begitupun sebaliknya, jika semakin rendah volume kegiatan, maka akan semakin tinggi biaya satuannya. Biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, sehingga sering disebut dengan biaya yang bisa dikelola. Contohnya biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, serta biaya promosi dan advertensi. Yang kedua yaitu commit fixed cost adalah biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, gaji para direktur, dan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu biaya tetap bertingkat. Biaya tetap bertingkat adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu tetapi akan berubah pada kapasitas yang lain. Contohnya yaitu gaji pegawai pengawas produksi. Biaya variabel atau variable cost memiliki dua karakteristik. Yang pertama yaitu biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Misalnya, semakin besar volume kegiatan, maka akan semakin tinggi jumlah total biaya variabelnya. Jika semakin rendah volume kegiatan, maka akan semakin rendah jumlah total biaya variabelnya. Yang kedua yaitu biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi biaya satuan konstan. Selanjutnya yaitu ada tujuan perencanaan dan pengawasan biaya variabel dibebankan. Nah, dibagi menjadi 3 tujuan. Yang pertama engineered variable cost, yaitu biaya antara masuk dan keluarannya mempunyai hubungan yang erat, seperti contohnya biaya bahan baku. Yang kedua ada discretionary variable cost, yaitu jumlah total biaya-biaya sebanding dengan perubahan volume kegiatan yang dikarenakan kebijakan atau keputusan manajemen. Seperti contohnya itu biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Nah, yang ketiga itu ada biaya variabel bertahap, yaitu biaya variabel yang berubah setiap dalam waktu tertentu atau tingkat kegiatan tertentu. Seperti contohnya saja tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada biaya campuran atau mixed cost, mempunyai dua karakteristik. Yang pertama, biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin besar jumlah total biaya. Lalu semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah pula jumlah total biaya. Akan tetapi perubahannya itu tidak sebanding. Karakteristik yang kedua ada biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifatnya tidak sebanding. Seperti contohnya saja biaya campuran, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan mentah tidak langsung, biaya listrik, biaya pemeliharaan aktiva tetap, biaya telepon, biaya perjalanan dinas, biaya peralatan, dan lain sebagainya. Nah, jika kita sajikan dalam bentuk grafik, masing-masing biaya tadi itu
akan nampak seperti pada gambar berikut. Lalu di sini juga dijelaskan sumbu vertikal Y mewakili total biaya atau total cost yang timbul juga disebut variabel terkait atau dependent variable, atau bisa kita baca faktor yang mempengaruhinya. Lalu sumbu horizontal X mewakili total aktivitas atau total activity, juga disebut variabel bebas independent variable, atau bisa kita sebut juga faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya, pemisahan biaya variabel per unit dan biaya tetap per periode dalam jumlah biaya campuran dapat menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Nah, metode yang pertama itu ada metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point, atau bisa kita singkat HLP, yaitu suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan titik rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringannya. Persamaan untuk pemenuhan biaya variabel per unit ini dapat kita hitung dengan cara biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurang biaya rendah, lalu dibagi output tinggi dikurang output rendah. Nah, apa sih yang dimaksud titik tinggi tadi itu? Nah, titik tinggi itu titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tinggi, sedangkan titik rendah yaitu titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas yang rendah juga. Nah, persamaan untuk menentukan biaya variabel per unit dan biaya tetap juga dapat dihitung dengan cara biaya variabel per unit sama dengan perubahannya dibagi perubahan keluaran. Lalu ada juga biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurang biaya rendah, lalu dibagi keluaran tinggi dikurang keluaran rendah. Dan bisa juga menggunakan biaya tetap sama dengan jumlah biaya titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Seperti itu, teman-teman. Jadi di sini ada rumus persamaan garis lurus atau garis linear untuk menghitung biaya tetap, di mana rumusnya itu adalah biaya campuran sama dengan biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran ditambahkan dengan perkalian antara unit produksi atau ukuran lainnya dikali dengan biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Jadi metode selanjutnya dalam pemisahan biaya variabel per unit dan biaya tetap per periode dalam jumlah biaya campuran ini, metode yang kedua adalah metode kuadrat kecil atau least square method atau biasa disingkat dengan LS. Nah, dalam metode ini menarik garis biaya dengan menggunakan statistik dan pendekatannya lebih efektif dan sederhana untuk mengukur rata-rata perubahan variabel dependen yang berkaitan dengan kenaikan unit dalam jumlah satu atau lebih variabel independen. Di metode ini, biaya variabel dan biaya tetapnya dihitungkan berdasarkan persamaan garis lurus, di mana rumusnya adalah biaya campuran rata-rata per periode atau per aktivitas, sama dengan biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran kita tambahkan dengan perkalian antara unit produksi atau volume kegiatan atau ukuran lainnya seperti jam atau jam tenaga kerja, kita kalikan dengan biaya variabel per unit dalam biaya campuran, baru kita tambahkan dengan biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran tadi. Metode yang ketiga adalah metode scatter graph. Nah, di metode ini melakukan pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap dengan menempatkan semua nilai yang sudah diperoleh dari observasi ke dalam grafik dan menarik garis yang mewakili semua titik yang terdapat dalam grafik secara visual. Nah, sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas ini dapat terlihat. Nah, dalam rumusnya, biaya variabel per unit sama dengan Y2 dikurang dengan Y1, kita bagi dengan X2 dikurang dengan X1, di mana biaya tetap itu sama dengan biaya aktivitas dikurang dengan perkalian antara biaya variabel per unit dikali dengan tingkat aktivitas.
Nah, dalam pemisahan biaya semi variabel ke biaya tetap dan biaya variabel ini harus dilakukan manajemen karena bermanfaat untuk perencanaan dan pengendalian. Biasanya seperti menyusun rencana biaya yang lebih teliti untuk suatu aktivitas terjadi di masa yang akan datang. Lalu bermanfaat juga untuk pengambilan keputusan secara rasional dan memperlihatkan biaya variabel. Dan yang terakhir adalah untuk membuat laporan prestasi yang lebih adil dengan memperlihatkan biaya variabel yang terkendali. Setelah mempelajari 3 metode tadi, terdapat keunggulan dan kelemahan dari masing-masing setiap metode. Yang pertama ada metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point atau HLP. Di sini keunggulannya adalah pada objektivitas, di mana penggunaan sekumpulan data tertentu ini akan menemukan hasil yang sama dan perhitungannya yang paling praktis. Untuk kelemahannya adalah dia menggunakan 2 titik sehingga tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya di metode least square atau kuadrat terkecil ini paling objektif dan paling cermat karena perhitungannya seluruh data ketika menghitung rumus biaya. Untuk kelemahannya mungkin dia yang paling sedikit rumit. Dan ketiga ada metode scatter graph. Untuk metode ini keunggulannya ini memberi analisis biaya kesempatan untuk memeriksa data secara visual, pendekatan grafik atau diagram, dan kelemahannya tidak memiliki kriteria objektif dalam pemilihan garis terbaik, dan kualitas rumus biaya bergantung pada kualitas subjektif analis. Di sini ada contoh soal untuk perhitungan metode 3 tadi, di mana data ini telah diakumulasikan untuk aktivitas penyetelan pabrik Ready Heaters di Newark, New Jersey. Anggaplah catatan akuntansi pabrik memperlihatkan biaya dan waktu penyetelan berikut selama 5 bulan terakhir. Nah, di sini dari bulan Januari sampai bulan Mei, di mana di bulan Januari biaya penyetelannya itu ada $1.000 dan waktu penyetelan dalam jam itu ada 100 jam. Di bulan Februari biaya penyetelannya itu sebesar $1.250 dengan waktu penyetelan 200 jam. Di bulan Maret ada biaya penyetelan $2.250 dengan waktu penyetelan 300 jam, dan di bulan April ada biaya penyetelan $2.500 dengan waktu penyetelannya itu sebesar 400 jam, dan terakhir di bulan Mei biaya penyetelannya itu sebesar $3.750 dengan waktu penyetelannya itu 500 jam. Selanjutnya adalah penyelesaian dengan metode tinggi rendah. Untuk radiator, titik tinggi adalah 500 jam penyetelan dengan biaya sebesar $3.750. Titik rendah adalah 100 jam penyetelan dengan biaya sebesar $1.000. Setelah titik tinggi dan titik rendah ditemukan, nilai biaya tetap dan biaya variabel per unit dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, biaya variabel per unit sama dengan buka kurung $3.750 dikurang $1.000 tutup kurung dibagi buka kurung 500 dikurang 100 tutup kurung sama dengan $2.750 dibagi 400 sama dengan $6,875. Lalu biaya tetap rumusnya adalah jumlah biaya titik tinggi dikurang biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Dengan mengikuti rumus break di atas, maka biaya tetap adalah $3.750 dikurang $6,875 dikali 500 dihasilkan $312,50. Berikut rumus biaya dengan menggunakan metode tinggi rendah. Jumlah biaya sama dengan $312,50 ditambah 6.875 dikali waktu penyetelan. Jika jumlah waktu penyetelan pada bulan Juni diharapkan sebanyak 350 jam, maka rumus biaya ini akan memprediksikan jumlah biaya sebesar $2.718,75 dengan biaya tetap sebesar $312,50 dan biaya variabel sebesar $2.406,25. Selanjutnya ada penyelesaian dengan metode scatter plot. Asumsi bahwa pilihan garis terbaik adalah garis yang melalui titik 1, yaitu $100,000, $1.000 dan titik 3, $300,2.250.
Biaya variabel per unit dapat dihitung dengan cara berikut. Yang pertama, biaya variabel per unit sama dengan buka kurung $2.250 dikurang $1.000 tutup kurung dibagi buka kurung 300 dikurang 100 tutup kurung sama dengan $1.250 per 200. Hasilnya $6.25. Lalu biaya tetap atau titik 3 sama dengan $2.250 dikurang buka kurung $6.25 dikali 300 tutup kurung sama dengan 375. Lalu biaya tetap atau titik 1 sama dengan $1.000 dikurang buka kurung $6.25 dikali 100 tutup kurung hasilnya 375. Jadi jumlah biaya adalah 375 ditambah $6.25 dikali waktu penyetelan. Lalu ada asumsi, jika jam penyetelan selama bulan Juni direncanakan selama 350 jam, maka dapat diprediksikan biayanya, yaitu 375 ditambah $6.25 dikali 350 sama dengan $375 ditambah $2.187,50. Maka dihasilkan $2.562,50 untuk biaya prediksi selama bulan Juni. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Perilaku biaya atau cost behavior merupakan pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas perusahaan. Atas dasar tersebut, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, dan biaya-biaya yang termasuk dalam biaya campuran. Perlu dipisahkan ke dalam komponen-komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu metode scatter graph, metode tinggi rendah, metode dan metode kuadrat kecil. Pertimbangan manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya. Pertimbangan manajerial merupakan metode yang paling luas digunakan. Secara sederhana, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami harap materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi kawan-kawan sekalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.